Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Oke cuy, kita lewat jalur kota ya. Karena ini kelihatannya lebih enak buat speeding. Belum terlalu rame. Mantap. Aduh, rame cuy. Santuy. Wah, enak banget hawanya. Oke cuy, sambil jalan ini aku mau sharing-sharing ya. Jadi sekarang ini kan apapun itu kan online ya. Ya walaupun mungkin ada beberapa yang masih konvensional ya. Kalau semisal kita itu bisa beradaptasi, itu insya Allah akan bisa terhindar dari berbagai macam permasalahan, khususnya permasalahan digital marketing. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, dalam sebuah bisnis itu kan kita harus beradaptasi ya, menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi, dengan lingkungan, dan memasarkan lewat digital itu adalah hal yang mungkin itu sedang update nih di bisnis sekarang ini. Contoh nih, masarin bisnis lewat internet. Itu kalau semisal kalian jual beli di Facebook, jual beli di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, nah ya. Terus mempromosikan lewat internet. Itu salah satu gimana kita bisa mempraktekkan pemasaran lewat digital atau digital marketing ya. Jadi nggak harus buka toko terus nunggu orang datang ya toh. Yap. Nah, pada kesempatan kali ini aku kepengen sharing-sharing tentang berbagai macam modus kejahatan melalui pemasaran digital cuy. Kenapa sih aku sharing kayak gini? Karena kemarin itu aku sama istri itu hampir aja ketipu. Jadi istriku kan kemarin kan rencananya kan mau jual mobil. Jadi kita ada mobil dan rencananya mau ganti tuh. Akhirnya istriku pasanglah di berbagai macam platform digital ya, baik itu media sosial seperti Facebook maupun memang khusus untuk jual beli, yaitu OLX ya, dari pasarkan. Nah, selang beberapa lama itu ada yang teleponnya telepon istri. Nah, orangnya itu ngaku kalau semisal saudaranya itu kepengen beli mobilnya istriku. Terus dia udah deal dengan harganya. At least katakanlah istriku tuh nawarnya 190 juta. Itu langsung deal 190 juta. Dan mungkin karena istriku orangnya juga mungkin berpikir positif ya, nggak curigaan, itu oke aja, oke gitu. Tapi tetap ketemuan. Nah, cuma lah ini yang perlu ditekankan, kan itu kan percakapannya lewat telepon itu, makelarnya itu menyampaikan kalau semisal kalau pembelinya datang itu nggak usah bahas harga, udah langsung deal aja.
Nah, itu titik poinnya. Nah, istriku karena memang sudah cocok ya harganya segitu, oh iya gitu. Terus ngomongnya itu saudaranya, nanti ngomongnya itu istriku tuh saudaranya makelarnya. Lah istriku juga iya aja. Karena dengan harapan dia laku dengan harga yang sesuai, ya kan? Nah, akhirnya selang beberapa hari datanglah tuh pembeli dengan temennya atau siapalah nggak tahu. Lah kebetulan teman-teman, aku pas lagi ngajar dan mungkin istriku juga komunikasinya sama aku itu nggak lengkap ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu tahu detail. Pas lagi calon pembeli datang ke rumah, dia apa ya, ngecek mobilnya. Itu kebetulan aku nggak ikut teman-teman karena aku ngajar ya. Jadi istriku ditemenin sama bapaknya atau mertuaku ngecek, bahkan sempet test drive cuy. Wah, untung ditemenin sama bapak mertua itu, sempet test drive. Terus habis itu di saat yang sama itu makelarnya juga telepon istriku terus. Gimana ini, gimana, ibaratnya kayak mengacaukan pikiran ya, biar nggak konsen tuh. Terus ayo langsung dipakai kwitansi aja. Nah begitu. Lah di saat itu juga pembelinya juga tanya-tanya tuh ke istriku, tanya tentang mobilnya lah, tanya tentang apapun itu ya, spesifikasinya lah dan lain-lain. Jadi kayak pikirannya istriku itu kayak terbagi ya, jadi nggak konsen. Nah tiba-tiba makelarnya itu ngomong sama istriku lewat telepon ya, karena makelarnya nggak datang cuy. Nah ini yang kedua, makelarnya nggak datang. Yang datang cuma calon pembeli sama temennya yang katanya ngakunya dari tentara, padahal mukanya nggak kayak tentara, perawakannya nggak kayak tentara. Nah tiba-tiba makelarnya itu ngomong nanti transfernya ke nomor rekening ini aja ya. Itu yang harusnya transfernya itu ya ke rekening penjualnya dong, ke rekening istrinya istriku cuk, ke rekening istriku. Tapi malah diarahkan transfernya ke rekeningnya makelarnya atau nggak tahu siapa itu. Nah istriku kan karena lagi telepon ya, dan di sampingnya itu kan pembelinya. Istriku ya, oh gimana, oh kayak gitu, oh iya gimana kan kayak gitu ya. Tiba-tiba pembelinya itu langsung transfer cuy, padahal istriku sendiri belum tahu itu nomor rekeningnya siapa, atas nama siapa. Atas namanya tahu, tapi kan wong bukan istriku yang ngasih ya nomor rekeningnya ya. Tiba-tiba pembelinya udah transfer. Terus duh, kok transfernya ke sini gitu kan, istriku ngomong. Iya ini kata makelarnya gitu. Loh, istriku langsung panik itu. Langsung panik setelah ditransfer, katakanlah katanya sih 100, transfernya tuh 120 juta. Katanya sih buat DP. Kan itu kocak banget ya. Harga 190 juta harusnya masuk ke rekeningnya istriku, malah masuk ke rekening nggak tahu siapa. Dan pembelinya itu kan sudah komunikasi sama makelarnya, tiba-tiba transfer aja ke makelarnya. Nah akhirnya pembelinya juga terlihat panik katanya, karena aku nggak tahu teman-teman. Pembelinya terlihat panik, ngomong, loh ini gimana bu, saya udah transfer. Wah istriku bingung, waduh panik. Akhirnya telepon aku, ya ini gimana, katanya aku ketipu lagi. Aduh aku lagi ngajar, pusing tuh, karena aku nggak tahu secara detail tuh kronologinya. Nah akhirnya wis lapor polisi aja. Iya lapor polisi aja.
Akhirnya aku tanya sama teman polisi, terus sama polisnya suruh ke Polres. Nah istriku akhirnya ngomong sama pembelinya. Sebelumnya itu pembelinya minta ini apa, bikin kwitansi. Nah istriku lagi nulis, tiba-tiba salah terus loh, salah sekali, salah dua kali, nggak tahu tuh masih dilindungi apa ya. Terus mau dibuatin sama pembelinya, istriku telepon maklarnya, di cancel dan di blok. Wah istriku langsung nggak mau tuh bikin kwitansi, dan ngomongnya gini pembelinya, gimana kalau mobilnya tak bawa dulu, nanti BPKB nya ditaruh di istriku dulu. Wah itu pokoknya minta ampun itu. Kalau ngomongnya gitu tuh udah, aku yakin 100% itu pasti sindikat. Cuma kan karena istriku nggak tahu ya. Nah istriku nggak mau loh, nggak bisa gitu kan, kita ke kantor polisi aja. Awalnya waktu ke kantor polisi, pembelinya sama temennya nggak mau, nggak usah, ini diselesaikan secara kekeluargaan aja. Sampai ngomong gini, monggo kalau mau bantu seikhlasnya atau bagi dua nggak apa-apa, karena saya sudah rugi, sudah kirim, ada buktinya itu. Loh yang nggak bisa kita lapor polisi aja, ini kan pidana penipuan. Nanti yang laporin itu pembelinya. Lah itu pembelinya mungkin jadi tambah panik ya, karena pasti kan data dirinya akhirnya kebongkar. Nah rencananya mau kita satu mobil aja gitu. Wah ya istriku nggak mau, untungnya dia akhirnya mobilnya sendiri-sendiri. Jadi istriku sama mertua sama anak, terus itu pakai mobilnya sendiri. Mobil yang rencananya mau dijual itu, pembelinya sama temennya pakai mobilnya dia sendiri. Sampai kantor polisi, ya dikasih pertanyaan-pertanyaan lah dan lain-lain. Polisinya sebenarnya udah mulai curiga, oh, ini kelihatannya sindikat loh gitu. Tapi karena yang laporin itu pembelinya, ya sudah, polisinya ngejarnya adalah pelakunya. Dan polisinya menyampaikan, ya udah monggo silakan diselesaikan dulu, mau gimana baiknya. Karena ini juga bukan hal yang gampang ya, dan uangnya juga uang yang nggak sedikit. Tapi ya itu pembelinya teman-teman, itu kayak nggak panik nggak apa, cuma lebih ke cemas malahan ya, cemas karena ke kantor polisi mungkin. Kocak banget serius. Akhirnya pembelinya kan kepengen ya udah yuk kita ketemu, saya main ke rumah lagi. Nah mungkin nggak tahu tuh mau ngapain, saya kan udah panik tuh. Aku akhirnya mikirnya, wah ini aku harus punya pegangan nih. Akhirnya tetanggaku itu tak hubungi, suruh jaga di depan. Nah karena memang urusan sama istriku, ya akhirnya yang ngomong sama istriku begitu sampai rumah, aku mundur ke dalam, istriku sama pembelinya itu, calon pembelinya itu di luar ngobrol, nggak tahu ngobrol apa. Setelah selesai, aku tanya sama istriku, saya bahas gimana gitu. Nggak bahas apa-apa, malah dia telepon-teleponan sama orang lain, nggak tahu. Wah mau kocaknya minta ampun cuy. Ya mau, aduh jangan. Lah itu kayak nggak ngerasa kehilangan padahal 100 juta lebih. Nah aku sih sampaikan itu nomor rekeningnya diblok aja, coba diblokir kan bisa, karena punya surat keterangan kepolisian. Ya dia bilang gitu doang. Terus besok rencananya mau ke bank. Aku tak sampai juga, ini tuh aku tuh dosen, aku tuh tahu hukum, jadi tahu arahnya gimana ini. Sama kebetulan rekeningnya transfernya ke BNI. Nah aku kan mantan pegawai BNI. Aku tak sampaikan, besok coba tak cek sama temanku, nanti tak blokir sekalian, tak gituin sekalian. Terus akhirnya pulang tuh, besoknya itu tuh nggak telepon sama sekali. Padahal kan bayangkan kehilangan uang ratusan juta cuy. Malah istriku yang telepon, gimana mas gitu, udah ke bank apa belum? Dia ngomongnya udah ke bank, tapi katanya uangnya udah pindah-pindah. Terus ditanyain sama istriku, ke siapa pindahnya, nomor rekeningnya berapa? Katanya karena bank lain nggak bisa dicek. Itu konyolnya minta ampun. Hei, oh masih bisa.
masih longsor cuy. Terus habis itu udah nggak dibalas lagi sama istriku, dan sampai sekarang hilang. Ngomongnya katanya nanti kalau mobilnya sudah dijual nanti bisa komunikasi lagi sama kita ya gitu. Wah. Nah, kocak banget. Ya kalau aku kerasa ya teman-teman ya, itu adalah sindikat, baik itu maklarnya maupun pembelinya. Karena beberapa juga ada yang dia cuma maklarnya aja, jadi pembelinya benar-benar jadi korban. Tapi kalau yang modusnya penipuan ke istriku ini, dia itu mungkin modus baru ya, karena pembelinya juga disetting itu. Dan aku nggak tahu ya, mungkin rencananya sih mau ke Polres, terus mau sampaikan ada indikasi bahwa pembelinya juga ikut sindikatnya. Dan kan polisi sudah tahu itu data dirinya dan lain-lain ya, jadi mungkin bisa untuk pengembangan kasus. Ya masih diselamatkan teman-teman. Bayangkan kalau semisal istriku itu panik dan akhirnya menyelesaikan dengan ikut ganti rugi. Wah itu kan habis-habisan, apalagi kalau mobilnya dibawa. Wah udah wassalam. Dan ini mungkin bisa terjadi sama kita semua. Jadi teman-teman harus hati-hati modus-modus penipuan. Atau mungkin kalau misal teman-teman lihat di media sosial ya, kayak Instagram, ini ada mobil, motor, atau bahkan barang-barang sederhana ya, kayak apapun itu ya, handphone, kayak spare part motor, itu banyak banget penipuannya cuy. Lawang katanya juga yang followernya puluhan ribu bahkan ratusan ribu juga, itu ternyata penipuan yang setelah kita transaksi, kita transfer barang, terus tiba-tiba ditelepon bea cukai dan ngomongnya kalau misalnya ini barang import tidak ada pajak dan nanti terancam pidana. Wah itu tuh aslinya sebenarnya itu penipuan. Bea cukai nggak mungkin dong telepon pakai rekening, pakai nomor telepon pribadi, apalagi transfer ke rekening pribadi. Kocak itu mah. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati terhadap penyalahgunaan digital marketing. Memang resikonya adalah kita nggak ketemu dengan pembeli yang langsung atau penjual yang langsung, ya rawan akan penipuan. Sehingga apa, kalau aku ya, kalau jarak jauh ya, kita transaksinya harus pakai rekber atau rekening bersama. Contoh mungkin masuk ke Shopee lah atau Tokopedia lah. Karena apa teman-teman, itu uang kita aman, itu uang nggak langsung ke penjualnya. Uang itu akan disimpan dulu di rekening bersama itu, entah itu Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Dan setelah barang kita sampai, baru dari rekening bersama mengirimkan ke penjualnya. Ya, antisipasi teman-teman. Nah kalau di Facebook, di Instagram, lebih baik cash on delivery atau COD, ketemu langsung, jelas gitu. Tapi bahkan ketemu juga harus tetap hati-hati. Oke cuy, kita sudah sampai. Mungkin gitu aja teman-teman. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dari pengalamanku dengan istriku. Tetap hati-hati dalam bertransaksi, tetap sehat untuk kita semuanya. Kalau mau subscribe silahkan subscribe aja, kalau suka silahkan di like, dan kalau mau diskusi silahkan diskusi di kolom komentar atau sharing pengalaman. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.